Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, berjumpa lagi dengan saya Gus Mardi STHIMA. Kali ini kita melanjutkan pembahasan Al-Quran Hadis kelas 11 berkaitan dengan menghindari pergaulan bebas. Nah, ini adalah bagian yang keduanya. Kita mulai dengan cara menghindari pergaulan bebas. Ini dikutip dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ada dalam surat An-Nur ayat 30 sampai 32 dan juga dalam surat Al-Ahzab ayat 32 sampai 33. Jadi nanti silakan ditengok ayatnya, silakan dipahami kembali. Barangkali mungkin akan lebih banyak dari ini mungkin cara menghindari pergaulan bebas atau lebih sedikit dari ini. Nah, saya ambil kesimpulannya dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 30 sampai 32. Caranya adalah yang pertama menjaga pandangan. Kemudian memelihara kemaluan atau faraj. Kemudian karena hal yang demikian, menjaga pandangan, memelihara kemaluan adalah suci untuk kita. Lebih suci. Kemudian jangan menampakkan aurat. Kemudian bagi perempuan memanjangkan kain kerudung sampai ke dada, artinya menutupi dada kain kerudung tersebut. Kemudian jangan menghentakkan kaki sehingga diketahui perhiasannya. Kemudian yang keempat tentu saja menikah. Nah, karena menikah ini adalah salah satu cara untuk menghindari perzinahan, tentu dengan syarat-syarat tertentu, tentu dengan rukun dan syarat tertentu. Tidak boleh menikah asal menikah saja, harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Silakan dirujuk kembali kepada surat An-Nur ayat 30 dan 32. Sedangkan dalam surat Al-Ahzab ayat 32 sampai 33, caranya adalah bagi perempuan jangan berbicara lemah gemulai sehingga membangkitkan nafsu laki-laki. Jadi berbicara itu jangan sampai kata-kata itu atau cara berbicara itu merangsang bagi laki-laki. Mungkin terlalu gemulai dan itu bisa merangsang atau membangkitkan nafsu laki-laki. Kemudian jangan kamu berhias atau bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Kemudian laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, taatilah Allah dan Rasulnya. Nah, inilah cara menghindari pergaulan bebas atau zina. Kemudian kita lanjut kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zaril ladzina ittakhazu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhumul hayatud dunya. Wa dzakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat. Laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'. Wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khadh minha. Ulaika alladzina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alim bima kanu yakfurun. Di sini di bagian ini ada terjemahan perkatanya. Nah, silakan ditengok di sini. Nah,
Ini terjemahannya. Kita terjemahkan ayatnya. Wazaril ladzina takhazu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan senda gurau. Wa gharratshumul hayatud dunya, dan mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Wa zakkir bihi, dan peringatkanlah mereka, maksudnya dengan Al-Qur'an, bihi dengannya, maksudnya di sini dengan Al-Qur'an. An tubsala nafsun bima kasabat, an tubsala nafsum bima kasabat, agar mereka tidak terjerumus, agar diri mereka itu tidak terjerumus bima kasabat, terhadap apa yang mereka usahakan atau mereka perbuat. Kita terjemahkan, agar mereka tidak terjerumus oleh perbuatan diri mereka sendiri. Laisa laha, tidak ada baginya, min dunillah, selain dari Allah, waliyu, pelindung, wala syafi', dan tidak pula ada pemberi syafaat. Wa in ta'dil, dan jika dia hendak menebus, kulla adlin, dengan segala macam tebusan, la yu'khadhu minha, niscaya tidak akan diterima darinya. Maksudnya di sini adalah dari tebusan tersebut. Ulaikal ladzina ubsilu, mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan, bima kasabu, oleh apa yang mereka usahakan. Lahum syarabun, bagi mereka itu minum atau minuman mereka itu, min hamimin, dari air yang sangat mendidih, wa azabun alim, dan azab yang pedih, bima kanu yakfurun, disebabkan atau karena kekafiran mereka. Nah, jadi begitulah kira-kira kita menerjemahkan firman Allah dalam surat Al-An'am ini ayat 70. Bisa ditengok dari kosakatanya, bisa dari terjemahannya. Kemudian kita tengok maksud ayatnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman agar memutuskan hubungan dengan orang-orang musyrik yang menjadikan agama mereka sebagai mainan dan sasaran senda gurau atau bahan ejekan. Jadi perintahnya dalam ayat ini secara jelas adalah bahwa kita harus meninggalkan orang-orang yang menjadikan agama sebagai bahan ejekan, bahan senda gurau, bahan mainan. Maka orang-orang seperti itu harus kita tinggalkan. Mereka tidak membersihkan fisik dan jiwa, tidak memperbaiki budi pekerti mereka sebagaimana yang telah diajarkan Allah. Mereka lalai dan lupa akan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Mereka menyia-nyiakan waktu yang berharga dengan mengisi kehidupan duniawi dengan berbagai perbuatan yang merugikan diri mereka sendiri. Kemudian kita bahas kalimat-kalimatnya. Kalimat
dinahum la'iban wa lahwan. Tengok di ayat ini. Kalimat dinahum. Ini dinahum la'iban wa lahwa. Menjadikan agama mereka permainan dan senda gurau. Maksudnya adalah kebiasaan hidup, yakni perhatian dan keseharian mereka adalah permainan. Ada juga yang memahaminya dalam arti kepercayaan dan tata cara mereka berhubungan dengan Tuhan, yakni mereka berpesta pora di hadapan berhala-berhala mereka pada waktu-waktu tertentu, serta bersiul dan bertepuk tangan di hadapan Ka'bah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana salatuhum indal bait illa muka'an wa tasdiyah fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Dan salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Jadi maksud dari kata dinahum la'iban wa lahwau, yakni mereka menjadikan agama mereka sebagai permainan dan senda gurau, yakni kebiasaan salah satunya adalah mereka dalam penyembahan kepada Tuhan-Tuhan mereka mengadakan pesta-pesta tertentu dalam bentuk penyembahan kepada Tuhan mereka. Kemudian memang mereka menjadikan agama mereka itu dalam keseharian mereka sebagai permainan dan bahan ejekan atau senda gurau. Maka orang-orang yang begini tinggalkanlah. Kemudian kata tubsala, ini kata tubsala ini kata tubsala berasal dari kata basala yang berarti mencegah, melarang, menahan, terhalangi. Kata ini biasanya digunakan untuk keterhalangan yang tidak dapat dielakkan lagi buruk akibatnya. Pada ayat ini berarti tertahan di neraka atau terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pahala. Maksudnya agar jiwa tidak ditahan di neraka atau dijerumuskan di dalamnya disebabkan karena dosa-dosa yang diperbuatnya, atau agar jiwa tidak terjerumus kepada kerusakan atau siksaan, atau tidak terhalangi dari rahmat dan kebajikan, atau agar tidak dipermalukan. Ayat tersebut secara tegas menyatakan bahwa amal buruk mereka bukanlah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, barulah kita masuk kepada hukuman bagi pelaku pergaulan bebas. Bagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 15-16 menjelaskan kepada kita hukuman terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan keji, yakni zina. Apa hukumannya? Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallati ya'tinal fahishah min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunnal maut aw yaj'alallahu lahunna sabila. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima.
Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka, yakni perempuan yang melakukan perbuatan keji tersebut, dalam rumah mereka sampai menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Kemudian ayat 16, dan terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berikanlah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Tapi di sini bisa kita tengok bahwasanya Allah itu Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Jika seandainya yang melakukan perbuatan keji tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada penghalang antara taubatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlanjut dalam surat An-Nur ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatum fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Jadi di sini perintahnya adalah laki-laki dan perempuan yang berzina, maka hukumannya adalah didera sebanyak 100 kali. Dan itu disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Meskipun tidak semua orang yang beriman harus menyaksikannya, tapi disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Kemudian dalam surat Hud ayat 82 sampai 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minadh zalimin biba'id. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim. Ini ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah menghukum kaum Nabi Lut dengan hujan batu yang bertubi-tubi dan batu terbakar. Kenapa? Karena perbuatan keji mereka, yakni laki-laki berhubungan intim sesama laki-laki, perempuan sesama perempuan. Maka Allah menghukum perilaku keji seperti ini. Dan ini juga termasuk kategori perilaku pergaulan bebas. Nah, inilah contoh hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjelaskan kepada kita bagaimana Allah itu sangat tidak suka kepada orang-orang yang menyalahi takdirnya, yang menyalahi kodrat penciptaannya. Maka sebelum hal itu datang kepada kita, maka hindarilah perilaku pergaulan bebas ini, dan itu akan mengundang bahaya untuk kita dan untuk negeri kita. Ini rangkumannya.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin agar meninggalkan orang-orang yang menjadikan agama Allah sebagai bahan ejekan, permainan dan senda gurau, serta mengingatkan mereka akan hari yang di hari itu tidak ada pertolongan kecuali Allah dan tidak ada sesuatu pun yang dapat dijadikan tebusan untuk menebus diri mereka untuk menghindari azab Allah. Seorang diazab dan diberi pahala berdasarkan amal perbuatannya, tidak berdasarkan perbuatan orang lain. Coba kita renungkan ini. Firman Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan Nabi Yusuf dengan Sulaikha. Godaan untuk mendekati zina dialami oleh siapapun, termasuk Nabi Yusuf alaihissalam. Hanya Allah Subhanahu wa taala tempat berlindung. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abawab wa qalat hayta laka qala ma'adallahi innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihuz zalimun. Dan perempuan yakni Sulaikha yang dia Yusuf tinggal di rumahnya, perempuan itu menggoda Nabi Yusuf, menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Jadi godaan-godaan untuk melakukan atau untuk mendekati zina ini akan selalu ada. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala atau ikuti cara-cara yang sudah disebutkan di awal tadi. Dan itu bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita harus berlindung kepada Allah agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam kategori zina, atau perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan-perbuatan yang menzalimi diri kita sendiri dan orang lain. Kemudian perintah untuk menjaga diri dari pergaulan bebas dan mendekati zina berlaku untuk semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Hubungan laki-laki dan perempuan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul aadun. Dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa yang mencari di balik itu, yakni perbuatan zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Baik, itulah pembahasan kita pada video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.